Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ina dalam pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Kita masuk. Ini materinya masih berkaitan dengan yang materi kemarin, yaitu tentang pengolahan serat dan tekstil, tapi ini lanjutannya ya gitu. Oke, yang akan kita bahas yaitu tanaman yang memiliki potensi serat. Banyak tanaman di dunia ini, banyak jenisnya gitu. Jadi yang di sini kita akan bahas ini ada beberapa tanaman yang memiliki tanaman yang memiliki potensi serat gitu. Jadi tanaman apa aja yang akan kita bahas? Yaitu ada tanaman rami, tanaman nanas, pohon pisang, tanaman bambu, pohon kelapa, tanaman eceng gondok, tanaman mendong, dan tanaman pandan. Oke, inilah tanaman-tanaman yang akan kita bahas nanti. Oke, kemudian baiklah, di sini saya akan memberikan contoh atau baiklah, di sini Ustazah akan memberikan gambar tanamannya dan serat yang dihasilkan. Jadi mana tahu kan dari kita ini ada yang nggak tahu gitu. Jadi di sini Ustazah berikan contohnya, contoh tanaman, contoh seratnya kita. Oke, pertama ada tanaman rami. Oke, ini dia tanaman rami. Oke, ini olahan yang masih basah ya. Yaitu inilah jadinya dari tanaman rami ini. Jadi pertama ini masih dalam bentuk tumbuhan, kemudian diolah ini masih basah, serat yang basah. Setelah itu jadinya itu kayak gini gitu. Ayo, siapa yang kenal dengan ini? Bukan kenal lah, siapa yang udah pernah lihat pasti tahu. Atau siapa yang udah pernah lihat tapi nggak tahu ini apa? Inilah dia tanaman rami. Oke, selanjutnya itu ada tanaman nanas. Pasti kita udah tahu dong tanaman nanas. Atau yang tahunya cuma makan buah nanasnya aja. Oke, Ustazah akan melihatkan pohon nanas beserta daun dan buahnya. Nah, tahu? Oke, ini dia. Pasti semua tanya, mana sih yang jadikan serat? Buahnya kan untuk rujak, buahnya kan untuk makan. Jadi di tanaman nanas ini yang menjadi seratnya yaitu daun-daun nanas ini. Ini daunnya. Dari sinilah seratnya. Jadi kita lihat. Inilah serat panjang-panjang. Inilah daunnya ini, yang dari daunnya. Udah dikeringkan jadi ini. Ini contoh masih pengolahan masih tahapan pertama gitu. Jadi masih hijau, masih basah. Jadi sebetulnya itu gini. Ini tanamannya. Baru ini pengolahan seperti proses kedua gitu ya. Masih proses kedua masih basah. Jadi udah siap diginiin, baru dijemur kering. Jadilah seperti ini. Selanjutnya ada pohon pisang. Pohon pisang udah tahu kan pohon pisang kayak mana? Ustazah di sini cuma melihatkan inilah yang nantinya akan diolah menjadi serat. Pohon pisangnya itu yang jadi seratnya itu ininya gitu. Kayak pelepahnya lah gitu ya, kayak lapisan-lapisan batangnya gitu. Oke, ini dia serat yang dihasilkan dari batang pohon pisang. Kemudian ada tanaman bambu.
Pasti semua udah tahu dong tanaman bambu. Kita lihat. Ini dia. Di sini untuk seratnya yang digunakan itu bambu yang sudah tua. Ini bambu utuhnya. Kemudian udah melalui beberapa proses, beberapa tahapan, jadilah seperti ini. Setelah itu diperhalus lagi dan menjadi seperti ini. Ini bambu dong ya. Kemudian ada pohon kelapa. Nih, siapa yang belum tahu pohon kelapa nih? Nih pohon kelapa nih. Oke. Ustazah, tapi itu kan buahnya. Iya, pohon kelapa ini di sini maksudnya pohon kelapa ini yang digunakan itu buahnya. Jadi seratnya itu dari serat kulit buah pohon kelapa. Oke, ini masih kulitnya. Kemudian diolah dalam bentuk kasarnya gini. Nanti kalau mau yang jenis halus seperti ini atau kayak bubuk kalau bubuknya itu seperti ini. Selanjutnya eceng gondok. Ini contoh tanaman dari eceng gondok. Kemudian ini dia. Ini kalau serat dari eceng gondok itu yang dipakai itu batangnya ya. Nih batangnya inilah yang digunakan. Ya, jadi panjang-panjang seperti ini. Oke, selanjutnya ada tanaman pandan. Nah, tanaman pandan di sini bukan tanaman pandan yang bukan untuk kolak gitu ya. Jadi tanaman pandan ini tanaman pandan yang berduri, yang sifatnya lebih keras, lebih besar, yang mana kita kenal dengan pandan untuk tikar. Jadi yang tikar-tikar itu tikar-tikar pandan itu ya ini batangnya tuh kayak gini gitu. Jadi udah melalui beberapa proses, sudah dibersihkan, dibuang durinya, udah dijemur, udah sampai kering, udah sampai seperti ini gitu. Barulah diolah menjadi kerajinan, menjadi ya berbagai macam tikar gitu kan. Oke, selanjutnya ada tanaman mendong. Ini dia contoh dari tanaman mendong. Ini dia seratnya. Emang nggak jauh beda dari tanamannya, karena cuma yang dibuang itu kan cuma pucuk dan bawahnya saja sedikit gitu. Oke, selanjutnya produk kerajinan dari serat. Oke, tadi kita sudah lihat apa sih contoh-contoh seratnya. Oke, ini dia produk kerajinan dari serat. Bisa dibuat untuk berbagai macam miniatur seperti ini ya, serat batang pisang tadi. Oke, selanjutnya ada ini. Oke, kalau yang kereta api ini yang digunakan serat eceng gondok, sama seperti ini miniatur tank ini juga menggunakan eceng gondok. Oke, selanjutnya bisa sendal-sendal yang dihasilkan dari serat-serat alami. Kalau diolah dengan tepat, dengan kreatif, dengan bagus, jadi hasilnya juga cantik. Oke, selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai macam tas. Oke, cantik-cantik kan tasnya. Bisa kita lihat di sini yang digunakan. Ayo apa? Iya, yang digunakan yang ini tanaman pohon pandan. Pohon pandan tadi dianyam bentuk tikar, baru setelah itu dijahit dalam bentuk tas, menjadi tas. Oke, selanjutnya ini serat yang digunakan di sini serat eceng gondok. Ya, mungkin berbeda-beda setiap apa ya, tapi di sini yang digunakan itu serat eceng gondok. Cantik kan? Jadi bahan alami itu tadi tergantung kita mengolahnya. Kalau kita
mengolahnya kreatif, ngoranya bagus, ya jadi cantik juga. Oke, selanjutnya bisa digunakan untuk bingkai foto. Oke, ini dia bingkai fotonya. Oke, kita lihat di sini bingkai foto yang pertama ini menggunakan daun pandan, dan yang ini menggunakan daun serat pohon pisang. Oke, selanjutnya bisa untuk pot tanaman. Oke, ini dia. Ini pot tanaman serat tanaman pohon kelapa. Ini ya, ini dalam bentuk halusnya. Dalam bentuk halus yang seperti yang tadi itu, bentuk halus dibentuk jadi pot seperti ini. Jadilah pot cantik. Oke, ini menggunakan tanaman mendong. Cantik kan? Oke, selanjutnya ini. Oke, kita lihat yang ini. Kalau ini contoh serat dari kulit buah pohon kelapa. Apa kan serat-seratnya ini? Serat-seratnya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengolahan tekstil. Setelah serat, kita bahas ke tekstil. Oke, tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil adalah berbagai macam bahan yang terbuat dari serat. Oke, masih ingat serat kan? Ingat dong, kan baru kita bahas. Kemudian jenis-jenis tekstil. Oke, jadi yang pertama ini Ustazah akan menjelaskan tekstil menurut jenis-jenisnya apa aja, yaitu tekstil berdasarkan jenis produk, kemudian tekstil berdasarkan jenis bahan, selanjutnya tekstil berdasarkan warna atau motif, kemudian yang terakhir tekstil berdasarkan konstruksi bahan. Oke, maksudnya konstruksi bahan di sini tekstil berdasarkan konstruksi bahan dibedakan menjadi tenun, rajut, renda, benang tunggal, dan benang gintir. Oke, kemudian kita lihat tekstil berdasarkan kegunaannya, yaitu ada apparel tekstil. Maksudnya ini tekstil ini digunakan untuk keperluan busana, yang mana ya itu nanti dipakai untuk buat baju, buat kemeja, celana, pakaian sehari-hari, sepatu, kaos kaki, dan lain-lainnya. Kemudian ada military tekstil. Militer, pasti tahu dong. Iya, militer itu militer tekstil ini digunakan untuk membuat berbagai macam kebutuhan militer. Misalnya itu digunakan untuk pakaian tempur, parasut, tenda, ransel, dan banyak lagi. Kemudian hospitality tekstil. Oke, berdasarkan namanya hospital, di mana rumah sakit itu pasti bersangkut dengan keperluan medis. Jadi tekstil yang digunakan ini gunanya itu untuk perban, pakaian pegawai medis saat bekerja, baju pasien, perlengkapan pasien saat dirawat, dan masih banyak lagi yang menggunakan tekstil. Oke, selanjutnya itu ada geotekstil. Geotekstil ini digunakan untuk menjaga struktur tanah. Jadi geotekstil ini digunakan yang digunakan pada geotekstil ini adalah serat polyester dengan pembuatan khusus. Selanjutnya ada sportwear and sport tekstil. Ini tekstil yang digunakan untuk membuat berbagai keperluan olahraga, kan sport, olahraga, misalnya itu untuk pakaiannya, untuk bola, itu juga menggunakan serat, bola kaki gitu.
Oke, kemudian ada industrial tekstil. Di sini tekstilnya digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan dalam industri. Mana misalnya itu berbagai macam kemasan produk, tali, pakaian untuk bekerja, ikat pinggang, dan lain-lain. Oke, itu tadi tekstil berdasarkan kegunaannya. Kemudian kita masuk teknik pengolahan bahan dan tekstil. Kita lihat. Pertama, ada pencelupan benang. Pencelupan benang adalah proses pemberian warna pada benang yang tujuannya adalah agar benang terwarnai secara merata. Oke, ini contoh prosesnya dari benang yang putih menjadi benang yang kuning setelah dicelupi dalam bahan pewarna warna kuning. Oke, kemudian proses teknik pengolahan selanjutnya yaitu teknik struktur. Mana teknik struktur adalah suatu jenis benang atau serat yang dibentuk hingga menjadi sebuah struktur. Oke. Adapun tekstil struktur ini harus dibentuk melalui proses tertentu. Kemudian masuk di penenunan. Penenunan adalah proses menganyam benang lusi dengan benang pakan sehingga menjadi lembaran kain. Apa itu benang lusi? Benang lusi itu benang membujur. Maksudnya itu benang membujur itu yang kini yang panjang-panjang, yang lurus ke atas gitu ya. Sedangkan benang pakan itu benang yang melintang seperti ini. Itu benang pakatnya. Kemudian masuk ke proses prajut. Prajut adalah proses membuat kain dengan cara merajut benang. Oke, merajutnya itu menyatukan ya. Merajut juga ada dua tekniknya, yaitu merajut dengan tangan dan merajut dengan mesin. Yang mana kita kenal dengan merajut tangan itu dikenal dengan cara tradisional, sedangkan mesin dikatakan dengan cara modern karena sudah menggunakan mesin. Oke, kemudian masuk ke merendah. Merendah adalah proses membuat kain dengan menggunakan benang dan jarum pengait. Oke, ini dia rendahnya. Contoh rendah di sini biasa itu digunakan pada telapak meja, topi, tas, dan lain-lain. Kemudian makrame. Makrame adalah teknik menyimpulkan benang untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan. Oke, cantik. Di sini kerajinan yang dibuat ini dalam bentuk pajangan. Kemudian masuk ke membatik. Proses membatik adalah melukis di atas kain dengan menggunakan canting atau kuas dan lilin atau malam. Jadi lilin yang dihangatkan tadi sudah cair, diambil dengan ini. Ini adalah canting. Ini canting. Oke, selanjutnya ada cetak saring. Cetak saring ini disebut juga dengan sablon. Oke, sablon. Nah, tahu dong sablon? Sablon adalah proses mencetak yang menggunakan layar dengan kerapatan tertentu. Oke, ini contohnya. Baju-baju sablon gitu kan. Oke, selanjutnya menjahit. Menjahit adalah kegiatan menyambungkan kain dengan menggunakan jarum jahit dan benang. Oke, ini contoh menjahit dibilang udah modern karena menggunakan mesin. Oke, ini dibilang masih tradisional karena manual gitu, tidak menggunakan mesin. Kemudian masuk ke menyulam. Menyulam disebut juga dengan membordir. Menyulam adalah membuat hiasan pada permukaan kain dengan menggunakan benang dan hias sulam. Oke, ini dia. Di sini masih menggunakan di sini masih manual ya. Masih langsung buat tangan gitu, enggak mesin. Oke, ini juga.
Ini masih manual, polanya sudah dibentuk terlebih dahulu. Oke, baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.